Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kimia. Kali ini, kita akan belajar tentang larutan penyangga, salah satu materi penting yang sering muncul di kelas maupun di dunia nyata. Yuk, kita mulai. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga atau buffer solution adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tetap stabil meskipun diberikan sedikit asam, basa, atau mengalami pengenceran. Jika larutan biasa mudah berubah pH, larutan penyangga hanya berubah sedikit sekali. Inilah yang membuatnya sangat berguna. Terdapat dua jenis larutan penyangga. Yang pertama penyangga asam, terdiri dari asam lemah dan garamnya. Contohnya CH-CoH dan CH-Kuna. Buffer ini mempertahankan pH tetap asam. Kedua penyangga basa, terdiri dari basa lemah dan garamnya. Contohnya NH dan NH4Cl, yang menjaga pH tetap basa. Larutan penyangga bekerja karena adanya pasangan asam basa konjugasi. Contohnya pada buffer asam, jika ditambah H+, ion CH3COO- akan mengikatnya. Jika ditambah OH-, CH3COOH akan menetralkannya. Pada buffer basa, NH3 menangkap H+ membentuk NH4+. NH4+ dapat bereaksi dengan OH-. Inilah mengapa pH tetap stabil. Untuk menghitung pH larutan penyangga, kita menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan ini memudahkan kita memahami bagaimana perbandingan antara garam dan asam basa lemah memengaruhi pH untuk buffer asam. pH sama dengan pKa ditambah log garam per asam lemah. Untuk buffer basa, pOH sama dengan pKb ditambah log garam per basa lemah. Jadi, semakin besar konsentrasi garam dibandingkan asam lemahnya, pH buffer akan semakin tinggi atau lebih basa. Sebaliknya, jika garam lebih sedikit, maka pH akan cenderung lebih asam. Inilah sebabnya buffer sangat fleksibel. Kita bisa mengatur pH sesuai kebutuhan hanya dengan menyesuaikan komposisinya. Sekarang kita lihat contoh penerapan rumus ini. Misalnya terdapat larutan buffer berisi 0,1 mCH3COOH, 0,1 mCH3COONA sama dengan 4,76. Gunakan rumus Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa plus log garam asam. pH sama dengan 4,76 plus log 0,1. 0,1 pH sama dengan 4,76 plus log 1 pH sama dengan 4,76. Karena perbandingannya sama, maka pH buffer sama dengan pKa. Sekarang coba ubah komposisinya. Jika CH3COO- dinaikkan menjadi 0,2 m dan CH3COOH tetap 0,1 m, pH sama dengan 4,76 plus log 0,2, 0,1 sama dengan 4,76 plus log 2 sama dengan 4,76 plus 0,30 sama dengan 5,06. Terlihat jelas, menambah konsentrasi garam membuat pH buffer naik. Buffer bukan hanya teori di kelas. Mereka bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam darah, buffer H2CO3, HCO3 menjaga pH sekitar 7,4. Jika pH darah berubah sedikit saja, tubuh bisa mengalami gangguan serius. Buffer inilah yang mencegah hal itu terjadi. Dalam industri makanan, buffer menjaga keasaman yogurt, keju, dan minuman fermentasi agar tetap stabil. Dalam kosmetik, buffer membuat pH produk tetap aman di kulit sehingga tidak menyebabkan iritasi. Dalam obat-obatan, buffer memastikan obat tetap percaya diri bekerja dalam kondisi pH yang stabil. Semua contoh ini menunjukkan betapa pentingnya buffer. Sekarang,
Mari kita lihat bagaimana larutan penyangga bekerja melalui sebuah eksperimen sederhana. Kita akan membandingkan dua gelas, satu berisi air biasa, dan satu lagi berisi larutan buffer asetat. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Di kiri adalah air biasa. Di kanan adalah larutan buffer yang terdiri dari asam asetat dan basa konjugasinya, yaitu ion asetat. Kita tambahkan beberapa tetes asam ke gelas pertama, yaitu air biasa. Perubahan pH terjadi dengan cepat dan drastis. Warna indikator berubah tajam, menunjukkan bahwa air tidak dapat menahan perubahan pH sekecil apapun. Sekarang kita tambahkan asam yang sama ke larutan buffer. Ion H+ yang masuk segera ditangkap oleh CH3COO dan berubah kembali menjadi CH3COOH, karena itulah perubahan pH yang terjadi sangat kecil. Begitu ion H+ masuk, basa konjugasi langsung bereaksi dengannya. Reaksi ini menetralkan tambahan asam dan menjaga agar pH tetap stabil. Inilah kekuatan larutan penyangga. Mereka menahan perubahan pH meskipun ditambahkan asam atau basa. Ini yang membuat buffer sangat penting dalam sistem biologis, industri makanan, dan berbagai proses kimia. Sekarang, kita masuk ke latihan soal untuk menguji pemahaman kalian tentang larutan penyangga, khususnya buffer asetat. Yuk, kita mulai dari soal pertama. Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Berikan satu contohnya. Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya stabil. Contohnya, campuran asam asetat dan ion asetat yang bekerja sama mempertahankan pH. Soal kedua, mengapa pH buffer asetat tidak berubah drastis ketika ditambahkan sedikit HCl? Ketika HCl ditambahkan, ion asetat segera mengikat H+ seperti spons, sehingga pH tidak banyak berubah. Soal berikutnya, hitung pH larutan buffer yang mengandung 0,1 mCH3COOH dan 0,1 mCH3COO. Ka sama dengan 1,8 tanda kali 10 pangkat min 5. pKa sama dengan log 1,8 tanda kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,74. Perbandingan basa per asam sama dengan 0,1 per 0,1 sama dengan 1 pikohenry sama dengan pKa plus log basa per asam pH sama dengan 4,74 plus log 1 pikohenry sama dengan 4,74. Karena perbandingan asam dan basa konjugat sama, pH buffer sama dengan pKa asam asetat, yaitu 4,74. Baik teman-teman, saatnya kita merangkum apa yang sudah kita pelajari di video tentang larutan penyangga. Pertama, larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Kedua, buffer bekerja melalui pasangan asam lemah dan basa konjugatnya seperti asam asetat dan ion asetat yang saling membantu menangkap H+ atau OH ekstra. Ketiga, larutan buffer memiliki peran penting dalam tubuh makhluk hidup, industri pangan, hingga laboratorium kimia. Keempat, perubahan pH pada buffer tidak drastis karena adanya sistem kesetimbangan yang stabil. Dan terakhir, rumus Henderson-Hasselbalch membantu kita menghitung pH buffer dengan mudah. Dengan memahami konsep ini, kalian bisa melihat bagaimana larutan penyangga bekerja menjaga kestabilan berbagai proses kimia di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat belajar kimia.